zikir, kemudian hati, zikir hati yang dihidupi oleh fikir tadi, oleh otak tadi, lalu menjadi lubun iman, lalu fuad ilmu, basiroh nikmat, nuha takwa, itulah namanya akal. Jadi ikatan-ikatan semuanya akal. Disinilah bersemayamnya agama. Maka Rasulullah menegaskan ad-dinu huwal aqlu. Yang kedua adalah fuad. Fuad itu munasabah atau korelasinya dengan ilmu. Ilmu itu tahu artinya ada dalam dada kita, tidak berdusta dia. Dalam surat An-Najm ya, surat ke-53. Kalau 54 itu Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, ya 53. Betul. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya itu sampai ayat ke-11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Artinya orang cerdas ini. Fuad itu orang yang memiliki kecerdasan. Hati kan artinya fuad. Jadi fuad itu hati, yang di dalamnya hati ada fuad, cerdas. Artinya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu karena mengamati sedemikian rupa sehingga tidak ada dusta. Mengamati dengan ilmu, maka dia munasabah dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah basirah. Basirah juga hati artinya. Wala taqfu ma laysa laka bih ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36. Basirah artinya jeli, kejelian. Jeli. Kemudian yang terakhir adalah nuha. Jadi qalb, hati, alat zikir itu ada lub, kemudian fuad, basirah, nuha. Apa nuha itu? Artinya orang yang benar-benar cerdas dan mampu bersyukur. Coba kita cek dalam surat Toha ya. Surat Toha surat ke-53 dan 54 ya. Itu alladzi ja'ala lakumul arda mahda, itu wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a wa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la'ibratal liulin nuha. Allah menjadikan bumi ini bisa mahda, menjadi mahida, yang hamparan enak, gitu. Sehingga kita bisa berjalan kemana-mana lewat jalan apapun. Ya. Allah juga menurunkan air dari langit, lalu tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ya. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la'ibratal liulin nuha. Nikmati semuanya itu, gitu. Tapi ingat, jangan kau habiskan. Kenapa? Kamu harus memelihara, harus mengembangkan dalam bentuk kesyukuran. Gitu. Dan ini diperuntukkan bagi berhati yang nuha. Untuknya nuha, zikir. Jadi sekali lagi, kalau zikir itu alatnya hati, di dalam hati itu ada 4 paling tidak, itu lubun, gitu. Kemudian fuadun, basirah, dan nuha. Nah, alat untuk menghidupkan hati namanya fikir. Ya, pikiran. Ya, kalau kamu berpikir menggunakan otak, maka hatimu hidup. Hatimu hidup, maka piranti berikut yang namanya lubun, yang namanya fuadun, yang nama basiratun, yang namanya nuha menjadi hidup. Nah, kalau ini semuanya hidup ya, maka lubun itu berkorelasi dengan iman. Iman itu tiada dusta kan. Iman itu mawuq dirafil qalb, sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona.
dia tidak ada ragu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaitu kalau kamu ragu berarti bukan iman. Catatan dalam hatimu itu, ini hanya untuk orang cerdas, maka orang yang tidak cerdas itu tidak bisa beriman. Orang yang tidak bisa menggunakan potensi lubunnya, yaitu hikmah, yaitu memiliki kebaikan yang banyak, yang dialah ulul albab, dia tidak bisa beriman, tidak bisa menggunakan imannya itu loh. Iman diberi tapi nggak berfungsi gitu loh. Nah, kemudian ilmu kaitannya dengan fuad. Ilmu itu dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dalam dadamu ilmu itu. Dia tahu, dia fuad, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak ada dusta ilmu itu. Itu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim. Itu surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Ini korelasinya dengan fuad. Nah, maka fuad itu turun kepada ilmu, lubun turun kepada iman. Kamu tidak akan bisa menggunakan ilmu kalau fuadmu tidak berfungsi. Nah, fungsinya fuad itu manakala hatimu hidup. Hatimu hidup dengan pikiranmu, dengan otakmu. Nah, sehingga zikir itu namanya. Zikir, hidupnya hati dengan zikir. Hidupnya hati dengan zikir, gitu. Maka kalau hati itu zikir, maka menjadi lub, gitu, menjadi fuad, lalu basirah berikutnya. Lah, kalau basirah itu kaitannya dengan nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu anugerah Allah ada pada setiap diri manusia, fungsinya merasakan. Semua punya ini. Nikmat, coba dilihat dalam surat 55, surat Ar-Rahman, itu suratnya 78 ayat. Berkenaan dengan nikmat itu diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat 13, 16, 18 dan seterusnya itu. Itu. Nikmat yang ada dalam dadamu itu ya, nikmat dalam dadamu itu dia merasakan apa adanya. Tidak bisa kau dustakan. Dialah berkorelasi dengan basirah, kejelian. Lalu yang terakhir adalah nuha. Nuha itu kecerdasan orang yang sampai mampu bisa bersyukur. Orang kalau nuhanya tidak hidup, maka takwanya tidak hidup. Maka takwa itu kaitannya dengan nuha. Maka terbentuknya pribadi yang mutakin itu, disitulah akan menurunkan ini berbagai laukana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas sama. Orang yang bertakwa itu mengembangkan. Itulah berkah dari langit. Kalau kamu tidak menanam, ya enggak akan turun berkah. Pepohonan yang ranum, buah yang enak dan lain sebagainya, pohon-pohon yang rindang itu. Kalau kamu tebangi, ya karena kamu enggak nuha, ya enggak takwa kamu. Maka takwa itu kaitannya dengan syukur. Coba kita lihat, itu hati semuanya, kerjaan hati. Jadi nuha hubungannya dengan takwa. Coba kita lihat dalam surat Al-Anbiya, yakni surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 32. Wa may yu'adzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya fenomena zahir yang berupa syariah-syariah itu jangan sampai muncul begitu saja tanpa didasari oleh takwa yang ada dalam hatimu, dalam hati. Kenapa? Kalau kemewahan itu muncul bukan atas dasar takwa yang ada dalam dada kita, dia akan menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu atau kemegah-megahan itu akan menimbulkan kegundah-gulanaan dan pada akhirnya kita akan mengalami kecelakaan. Tapi kalau kemuliaan, kemewahan, kemegahan itu atas dasar takwa yang ada dalam dadamu, itu adalah syukur namanya. Itu akan menambah kenikmatan, enak dirasakan. Jadi fenomena zahirnya sama, tapi rasanya berbeda. Pakai mobil mewah, tapi kalau kesombongan, gundah gulana. Tapi kalau bentuk syukur, takwa yang dalam dada, dia akan menjadi kenikmatan. Baju yang bagus, kalau bukan atas dasar takwa, hanya syariah saja, gundah gulana. Tapi kalau didasari pada fa innaha min taqwal qulub, dari pimpinan takwa yang dalam dada, itu akan menjadikan kamu semakin i'timad 'alan nafs. Apa itu? Percaya diri dan syukur.
Dan kalau kamu syukur, tandanya apa? Potensi kapasitasmu semakin naik. Pada dirimu sendiri. Kamu semakin mampu melaksanakan apapun. Yaitu anugerah Allah. Tapi kalau itu bukan atas dasar takwa, ya kamu gundah gulana tambah bodoh. Nah, itu bisa dirasakan oleh kita semuanya. Itu semuanya adalah pekerjaan hati. Baik. Jadi fikir menghidupi hati, lalu berzikir, ya. Hati ketika berzikir dia akan muncul lubnya cerdas, muncul fuadnya juga cerdas, ya. Muncul basirah, cerdas jeli, muncul nuha, cerdas sangat jeli, bersyukur. Nah, lubun melahirkan iman, ya, fuad melahirkan ilmu, lalu basirah melahirkan nikmat, lalu nuha melahirkan takwa. Nah, zikir kemudian hati, zikir hati yang dihidupi oleh fikir tadi, oleh otak tadi, lalu menjadi lubun iman, lalu fuad ilmu, basirah nikmat, nuha takwa, itulah namanya akal. Jadi ikatan-ikatan semuanya akal. Disinilah bersemayamnya agama. Maka Rasulullah menegaskan ad-dinu huwal aqlu. Agama, ad-dinu agama. Huwa itulah al-aqlu akal, ikatan. Agama adalah ikatan. Dialah huwal aqlu, dialah ikatan apa? Ikatan hati berupa hati yang berzikir hidup sehingga muncul lub dan iman, sehingga muncul fuad dan ilmu, sehingga muncul basirah dan nikmat, sehingga muncul nuha dan takwa. Itulah namanya akal. Jadi akal itu bukan rasio, akal itu bukan otak, gitu. Akal itu hati. Akal itu bukan hati ya. Oh, akal itu ikatan kecerdasan hati, diikat semua.